Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, menyimak dari beberapa hal viral kemarin gitu ya, bahwa Bobotoh ingin RCTI mengambil alih siaran yang ada Persib Bandungnya gitu ya. Bahkan ya bukan hanya Bobotoh saja yang menginginkan RCTI yang menjadi tayangan utama gitu ya, yang menyiarkan sepak bola di Indonesia. Tapi ya netizen sepak bola Indonesia juga ini memuji lah untuk tayangan RCTI, jernih katanya, iklannya juga kurang dan juga beberapa ya keenakan yang lainnya katanya. Jadi pokoknya mah enakan lah gitu ya. Nah ini memang sudah terjawab, alhamdulillah RCTI sudah secara resmi menayangkan babak kualifikasi ACL 2 untuk Persib Bandung menghadapi Manila Tiger, wakil dari Filipina gitu ya. Dan kalaupun lolos, insya Allah kedepannya di ACL 2 itu tetap akan RCTI yang menayangkannya teman-teman. Nah ini juga bukan hanya Persib Bandung, kita doakan juga di ACGL misalkan ya, kalau Persib ya tetap lolos gitu ya di ACL 2 ya di ACL 2, di ACGL juga jangan lupa ada Dewa United yang akan berkompetisi di level Asia teman-teman, sehingga ya kita juga bisa menyaksikan siaran yang memang enakan gitu ya untuk tampilannya dan di mata juga bikin nyaman. Nah ini memang kenapa akhirnya RCTI masuk. Kemarin RCTI sudah buka suara, sudah mulai memasak nih, mencari satu masukan juga mungkin dari teman-teman Bobotoh, bahwa sebetulnya RCTI itu ya mau gitu ya, bisa setidaknya tuh menyiarkan tayangan langsung atau sepak bola Indonesia tuh dipegang RCTI, bisa teman-teman, karena RCTI juga sudah berpengalaman katanya untuk menyiarkan laga internasional, sehingga ya kalaupun liga lokal ini ya mudah lah gitu ya, bisa. Namun ya ada beberapa kendalanya, nanti kendalanya di belakang kita bahas, tapi sekarang kita coba sedikit dulu apa yang RCTI ingin ungkapkan katanya. Jadi di tayangan yang memang dirasa enakan gitu, RCTI membutuhkan kamera 7-12 kamera setiap pertandingan, dan ini jumlahnya lebih banyak daripada ya broadcaster yang menyiarkan gitu ya. Ini mah langsung aja lah nyindir ke Indosiar gitu teman-teman. Jadi memang tidak disebutkan untuk TV-nya, tapi ya pasti ke situ, karena ya mau nggak mau ini mah sudah head to head gitu ya. Jadi RCTI menyimpulkan bahwa kami menyediakan 7-12 kamera setiap pertandingannya dengan resolusi yang tinggi gitu ya, karena pengalaman kami menyiarkan laga internasional dan event-event internasional lainnya katanya, bukan hanya sepak bola. Jadi tahu ketika sepak bola ini kamera yang digunakan ini gitu ya, resolusinya sekian, lalu berapa banyaknya sekian, itu sudah oke, katanya sudah jadi bahan evaluasi dan memang sudah diterapkan, makanya kemarin kan enak gitu ya kita nontonnya. Lalu juga dari segi penyiaran juga RCTI ini memang setidaknya sebetulnya sama lah, kalau dari jam penayangan dari jam sekian sampai jam sekian, komentatornya pun memang pilihan gitu ya, walaupun tidak seberisik TV tetangga, namun ya agak sedikit berbobot lah kalau RCTI begitu ya teman-teman. Nah ini memang setidaknya kenapa akhirnya tidak mengambil ya satu penyiaran di liga lokal. Nah ini dijawab juga, jadi memang bukan karena tidak ada tender, bukan karena tidak ada penawaran, semuanya ada katanya secara terbuka untuk siapa yang ingin menyiarkan liga lokal gitu ya. Namun ya akhirnya keambil sama tetangga gitu ya, atau di sini Indosiar atau MTech Group gitu ya, yang mana ya di situ kalau dekat dengan penguasa atau pengusaha ya semuanya juga lancar teman-teman gitu. Jadi kalau MTech Group ini kan
petinggi-petingginya dekat dengan Erick Thohir, dengan Ferry Paulus gitu ya. Pokoknya dengan jabatan-jabatan yang memang berpengaruh dekat. Jadi sehingga gampang lah gitu ya. Apalagi MTech Group kan sudah kontrak dengan Liga 1 ini atau dengan Super League atau I-League gitu ya, operator liganya sekarang sampai 2027. Nah, memang ya mau tidak mau bukan hanya penawaran yang lebih besar, tapi ada lobby-lobby khusus sepertinya. Jadi RCTI ya bukan tidak berani masuk ke situ, tapi ya adalah batasan budgetnya, ada batasan ini, batasan itu, sehingga ya sudah nyerahnya di situ, bukan nyerah karena tidak sanggup menayangkan gitu ya teman-teman. RCTI sudah menyatakan sanggup, bahkan mereka menyatakan lebih baik gitu ya daripada segi siaran dan tayangannya, tapi memang ya ada beberapa hal non teknis lah di situ. Nah, ini juga menyatakan bahwa pihak RCTI juga kenapa sering menayangkan dengan kualitas yang bagus, karena mereka punya satu teknologi yang memperkuat sinyal internet juga katanya teman-teman. Jadi sinyal internet ini berpengaruh kepada tayangan dan juga kepada kualitas kamera teman-teman. Ada beberapa kamera yang memang belum mendukung beberapa fitur katanya. Nah, ini di beberapa stadion sepak bola memang belum sepenuhnya internet baik gitu ya di dalam stadionnya, termasuk GBLA. Namun ya RCTI punya satu alat khusus katanya untuk memperbaiki kualitas tayangan. Nah, inilah sepertinya yang belum dipunya oleh MTech Group atau oleh Indosiar gitu ya teman-teman, sehingga tayangannya itu aja. Nah, kalau RCTI punya katanya, makanya ya ini juga menjawab beberapa rasa penasaran teman-teman. Mungkin masih ada yang penasaran, katanya mulai musim depan apakah akan ada face recognition gitu ya, atau yang scan wajah. Nah, sepertinya belum dalam jangka waktu dekat ini, karena untuk fasilitas infrastrukturnya ini masih dibangun teman-teman punten. Jadi memang ini tidak murah, dan juga dari kualitas internet di stadion GBLA juga masih lemah. Jadi ini yang akan diperbaiki terlebih dahulu, baru ada teknologi canggih yang akan disisipkan di GBLA. Nah, ini juga menjawab gitu ya teman-teman, kenapa harus masih nuker gelang, belum bisa langsung scan tap tiketnya langsung di stadion dan lain sebagainya. Jadi mau dipersiapkan infrastrukturnya dulu gitu. Mungkin semoga menjawab gitu ya, yang mana sekali lagi RCTI sedang rame ini di netizen sepak bola Indonesia, bukan hanya di Bobotoh, tapi yang jelas ya itulah, kalah dengan yang dekat dengan penguasa atau pengusaha, bukan hanya punya modal saja, tapi harus punya lobby khusus, sepertinya begitu. Baik, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh yang akan coba kita sampaikan, dan juga beberapa ini yang sudah ingin mengirimkan sapa-sapanya katanya ya. Yang pertama langsung saja, Kang, naha asa di awal musim aya wae pemain nu cedera, apa latihana berat teuing atau kumaha? Ya nggak ada, sebetulnya nggak ada yang mau cedera gitu ya. Pemain-pemain juga, baik pelatih, pemain, manajemen, nggak mau ada yang pemain cedera. Tapi ya kalau sudah jalannya begitu, sudah ya bagaimana lagi gitu ya. Bukan hanya dari latihannya, saya pikir ya mungkin gini lah, kemarin tim pelatih juga sudah, terutama tim pelatih fisik gitu ya dari Miro Petris ataupun Coach Yaya, ini memang membeberkan ya latihan menjelang match itu kadang memang diperberat gitu ya, karena untuk menaikkan atau ada standar kebugaran yang harus dicapai teman-teman. Nah, kemarin karena kan habis libur gitu ya panjang, habis TC juga di Thailand segala macam, jadi ya mungkin ada rasa kelelahan, otot juga tidak seperti biasanya, makanya sedang dinaikkan gitu ya untuk ya level tertentu kebugaran pemain. Nah, makanya kalau memang yang badannya siap, badannya memang bisa menerima, ya baik-baik saja toh. Karena yang kemarin mungkin ada yang kaget, atau memang ada beberapa hal ya, kalau kayak Ramon Tankyu itu kan dia berbenturan, cederanya bukan karena latihan yang berat, dan ya memang ini sedang apa ya, sedang
ini lagi lah diobrolin teman-teman. Makanya sekarang kan latihan Persib tertutup gitu ya, mungkin biar pemain lebih fokus, pemain bisa merasakan oh ini kondisi tubuhnya sekian atau begini begitu. Nah ini harus dikoordinasikan dengan tim pelatih teman-teman. Jadi kalau kita sudah mengeluhkan kadang aduh ayah sakit ini ada sakit itu, harus segera ngomong, karena di situ juga tim dokter dengan fisioterapis ya harus tahu juga, jadi bisa menentukan oh pemain ini begini, pemain itu begitu. Karena bocoran teman-teman yang musim kemarin juga kan Persib sudah punya tim sport science. Nah ini juga melaporkan ya beberapa kondisi fisik pemain tuh di menit keberapa, atau lebih spesifiknya pemain si A, pemain si B ini menurun di menit sekian gitu. Jadi ya lebih banyak larinya lebih sedikit daripada menit-menit sebelumnya. Nah ini memang ada gitu ya data analisnya yang memang diperbaiki. Makanya ya daripada dipaksakan begitu latihan langsung berat, tidak, makanya kan bertahap. Nah ini menjelang liga, kalau posisi kebugarannya belum siap juga bahaya juga gitu ya, bakal ya mempengaruhi permainan dia juga sebagai pemain profesional. Jadi setidaknya inilah yang memang sedang diupayakan oleh tim pelatih untuk latihan lebih keras lagi, bukan menyiksa, tapi ya ini untuk kebaikan pemain tersebut teman-teman. Jadi kalau ada yang cedera ya mungkin beberapa kondisi yang berbeda saja di antara pemain itu teman-teman. Jadi bukan karena latihan yang berat ya, tapi ya mungkin ada penyesuaian dari tubuh untuk menerima latihan-latihan yang sudah diprogram gitulah. Tapi kalau cedera yang lain beda ya, kayak tabrakan dengan pemain atau cedera ya karena permainan, ini beda dengan ketika latihan. Lalu pertanyaan selanjutnya kapan penutupan bursa transfer Kang? Apakah ada pemain baru lagi? Katanya sih 2 minggu setelah kick off gitu ya. Penutupan itu kalau mulai kapan? Tanggal 8 Agustus besok ya, berarti H-2. Tapi kalau Persib ya tanggal 9 mainnya. Jadi ya 2 minggu dari awal kick off, berarti ya tanggal 20-an lah, 20 Agustusan itu sudah ditutup gitu ya untuk bursa transfer. Nah kenapa? Nah biasanya operator liga juga ngasih kesempatan, misalkan di awal-awal kompetisi ada pemain yang langsung cedera atau bagaimana kan masih ada bisa perubahan gitu, masih dikasih kesempatan lah untuk setiap tim yang mana ingin merombak skuadnya jika di awal-awal kompetisi itu tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Nah itu infonya mungkin bisa berubah atau bagaimana ya, kita lihat nanti update-nya. Tapi sejauh ini 2 minggu setelah kick off katanya baru ditutup untuk bursa transfer teman-teman gitu ya. Lalu Kang, jadinya musim depan boleh ada supporter tamu atau tidak? Belum diputuskan teman-teman. Kemarin sempat dibahas memang katanya, tapi bukan PSSI dan juga bukan PT LIB katanya yang memutuskan, tapi pihak kepolisian juga berperan. Jadi nanti setelah pihak kepolisian sudah oke, nah baru dilempar di internal lagi, baru diputuskan. Harusnya sih minggu-minggu ini teman-teman, sebelum liga dimulai itu sudah ada keputusan resminya boleh ada supporter tamu atau tidak. Namun dari kemarin dari Ferry Paulus juga sudah mengatakan sudah ngasih lampu hijau, tapi dengan tiga tahapan gitu ya. Ada yang memang laga yang biasa-biasa saja yang tidak berpotensi ricuh, nah itu boleh katanya ada supporter tamunya. Lalu laga yang sedang dengan potensi kericuhan mungkin ada gitu ya. Nah ini masih dipikir-pikir katanya, belum diputuskan boleh atau tidaknya, tergantung ya nanti ada pihak kepolisian juga. Lalu potensi yang berat gitu ya, yang kadang wah ini rival ketemunya memang selalu ribut atau memang potensi ributnya besar sekali. Nah ini yang dilarang, tidak boleh ada supporter tim tamu gitu teman-teman, karena itu juga merupakan usulan dari FIFA katanya ya, untuk sepak bola Indonesia masih belum ada supporter tamu gitu teman-teman. Tapi ya belum ada keputusan finalnya, kita tunggu sama-sama, nanti kita update lagi. Lalu ini terakhir mungkin tadi yang pertanyaan supporter, ini ada
teman-teman yang ingin disapa katanya. Ada bobotoh dari Garut katanya. Alhamdulillah, hatur nuhun Garut. Ada dari salam dari Kang Aldo salam dari Kang Aldo katanya. Lalu dari bobotoh Bojonegoro, bobotoh Sulsel, Kang Nanang Tiger Boy, Manon Jaya Tasik. Wah, ayo ini Kang Nanang luar biasa. Dari bobotoh Ende Flores NTT, bobotoh Korea, bobotoh Sumedang, bobotoh Cibaduyut, bobotoh Galunggung Tasik, bobotoh Luragung Kuningan, bobot Kang Doni Cipatik, bobotoh Baru Kopi Cikondang, Viking Malaysia, Mang Uit Jonggol Bogor Timur katanya. Lalu juga ada bobotoh dari Cirebon Timur, Bonjopi Tangerang katanya. Wah, ini mantap. Bobotoh Haur Kuning Kuningan. Kuningan teh tadi ada apa? Oh, tadi mah Luragung Kuningan. Kalau ini Haur Kuning Kuningan. Nah, mudah-mudahan lah bisa nonton bareng mereka ya di Kuningan. Kalau dekat. Lalu juga ada bobotoh Blora, bobotoh Limbangan. Nah, ini terakhir mungkin ya tadi bobotoh Limbangan. Baik, mungkin teman-teman sekian dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.